dosen kita. Terima kasih. Baik, untuk Ibu dosen, dipersilakan. Ya, terima kasih. Tadi presentasinya cukup menarik dan diskusinya juga interaktif. Hari ini tema pembelajaran kita adalah respon Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Saya akan menambahkan beberapa poin terkait materi hari ini. Sebelum kita membahas bagaimana respon Muhammadiyah dengan NU, kita akan melihat dulu bagaimana sih sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda ya. Jadi pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pendidikan dan pengajaran ini dilaksanakan oleh Zending namanya. Zending ini adalah organisasi yang menyebarluaskan agama Kristen Protestan. Jadi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Zending ini tujuannya adalah untuk mendidik murid menjadi guru, dan murid-murid ini diberikan pelajaran umum sehingga kelak diharapkan bisa menjadi pendeta khusus di dalam bidang agama. Kemudian pada akhir abad ke-19 ada dua lembaga keagamaan di Indonesia, yaitu lembaga keagamaan yang didirikan oleh Belanda dan lembaga keagamaan Islam. Ini punya peran penting dalam membantu mengembangkan pendidikan masyarakat. Kemudian pada abad ke-20, sistem pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan barat yang diberikan oleh Belanda untuk anak-anak Eropa, kemudian ada pendidikan pribumi dengan memasukkan sistem Eropa, dan pendidikan Islam yang terpisah dari pendidikan Belanda. Nah, jadi kan di Indonesia ini Belanda ini cukup lama ya, mereka menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Jadi ada beberapa tahap pendidikan yang dimasukkan ke Indonesia. Perlu kita review kembali bahwa pendidikan yang eksis di Indonesia ini sejak awal adalah pendidikan Islam. Terbukti dari catatan sejarah ketika Islamisasi masuk ke Indonesia, ada beberapa saluran yang kita ketahui untuk mengislamkan orang Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Jadi Islam dikatakan dibawa oleh saudagar-saudagar dari India, Gujarat, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada interaksi ya antara saudagar-saudagar ini dengan penduduk lokal. Kemudian ada pernikahan di antara saudagar ini dengan anak-anak bangsawan, anak-anak raja gitu ya, sehingga ini memudahkan Islamisasi, karena kita tahu untuk menikah di dalam ajaran Islam itu tidak boleh pernikahan beda agama, sehingga si putri-putri bangsawan ini harus masuk Islam dulu. Dan biasanya kalau bangsawannya atau keluarga kerajaan ini sudah masuk Islam, maka rakyatnya itu lebih mudah lagi untuk diajak pindah kepada agama Islam. Terus latar belakang lain juga karena saat Islam sebelum datang ke Indonesia itu kan penduduk mayoritas Indonesia itu beragama Hindu. Kita tahu Hindu itu mengajarkan perbedaan kasta. Jadi masyarakat biasa atau rakyat jelata itu kasta Sudra. Nah, ini mereka sangat senang ya dengan datangnya Islam, karena Islam menawarkan kesetaraan, Islam menawarkan tidak ada yang berbeda ya di mata Allah kecuali ketakwaannya. Di samping mereka melihat akhlakul karimah yang ditonjolkan oleh saudagar-saudagar ini dalam kehidupan keseharian mereka, ini semakin menarik minat masyarakat Indonesia untuk memeluk Islam. Nah, setelah masuk Islam, tentu saja yang dilakukan adalah pendidikan Islamnya. Jadi pendidikan ketauhidan, pendidikan untuk fikih gitu ya, untuk pelaksanaan ibadahnya, bagaimana berhubungan kepada Allah, bagaimana melaksanakan sholat, kemudian bagaimana berhubungan dengan sesama manusia gitu ya, hubungan misalnya dalam perdagangan juga dengan tata cara Islam kan, tidak boleh riba, kemudian berdagang dengan jujur, dan lain sebagainya. Nah, jadi pendidikan Islam ini eksis sejak masuknya saluran Islamisasi ke Indonesia. Yang tadinya pendidikan itu dilaksanakan di pesisir pantai, karena kan para saudagar ini mukimnya itu di pesisir pantai ya, lebih dekat kepada pelabuhan, dan biasanya mereka ketika mukim itu memakan waktu yang
berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih gitu ya, sambil menunggu cuaca baik. Kan kalau pelaut itu mengandalkan cuaca ya, ada angin lautnya. Jadi kalau angin lautnya cocok untuk berlayar, baru mereka melanjutkan perjalanan. Nah, dalam jangka waktu yang lumayan lama itulah mereka berinteraksi dengan rakyat pada masa itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada pendidikan yang tadinya mendidik ketauhidan, mendidik pendidikan Islam, bagaimana beribadah, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana pelaksanaan kesehariannya ya sesuai dengan Quran hadis gitu kan. Nah, itu tadinya kan hanya siswa di sekitar pantai itu saja, warga lokal. Tetapi lama-kelamaan kan siswanya banyak dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa sendiri, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga siswa-siswa ini memerlukan tempat untuk bermukim ya, atau untuk mondok. Itulah yang kemudian dikenal dengan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini dulu belum semaju sekarang gitu ya. Jadi pondok pesantren ini bisa dikatakan pondok salafi. Jadi mereka belajar kitab-kitab kuning, biasanya dari satu materi, misalnya satu kitab dia belajar fikih sunnah, selesai satu kitab baru belajar kitab yang lain. Nah, kemudian terus sampai akhirnya ketika ada Belanda, ini pendidikan di Indonesia ini, ya ini tadi, seperti yang diungkapkan di sini pada abad ke-20, jadi pendidikan itu oleh Belanda tidak semua bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi pertama misalnya pendidikan barat itu kan banyak ya, yang pejabat-pejabat Belanda itu, nah anak-anaknya itu disekolahkan di satu sekolah khusus anak Belanda, gitu. Kemudian di kemudian hari mulai memasukkan anak Indonesia tetapi terbatas. Hanya anak-anak yang orang tuanya itu kerja di kantor pemerintahan Belanda. Atau misalnya dia kan ada apakah adipati atau apa gitu ya yang mereka itu bekerja di kantor pemerintahan Belanda. Nah, anak-anak itulah yang bisa sekolah di sekolah Belanda. Anak bangsawan gitu kan. Kalau rakyat biasa nggak bisa ikut di sekolah Belanda itu gitu. Jadi yang anak-anak Indonesia itu sekolahnya di pesantren tadi itu. Pesantren yang memang sudah ada sejak Islamisasi ke Indonesia. Gitu. Jadi pesantren terus berkembang, makanya pesantren itu sungguh sangat berjasa terhadap pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini akhirnya ya ada 3 kategori ini tadi gitu. Pertama anak-anak Belanda atau anak-anak Eropa, kemudian ada percampuran antara anak Belanda dengan anak bangsawan atau anak pejabat yang kerja di kantor pemerintahan Belanda, sama pesantren. Nah, kemudian Belanda ini merasa pesantren ini semacam saingan tersendiri gitu ya. Akhirnya Belanda ini membuat satu kebijakan, sekolah-sekolah selain sekolah Belanda itu menepi gitu maksudnya. Jadi kalau sekolah Belanda ada di ibu kota gitu ya, ada di pusat-pusat gitu ya, ada di kota-kota lah gitu. Nah, kalau pesantren itu semakin terdesak ke pedesaan, perkampungan gitu. Jadi tidak boleh ada di kota. Dan itu bisa dilihat sampai sekarang, kalau kalian perhatikan, pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu sebagian besar adanya di kampung ya, ada di desa, maksudnya tidak di pusat kota gitu. Walaupun dia pesantrennya sudah berkembang dengan pesat gitu kan, dan biasanya pesantren itu terkenal bukan nama pesantrennya tapi nama desanya. Misalnya kalau di Sumatera ada pesantren besar di sana di Sumatera Utara, namanya pesantren Mustafawiyah. Itu adanya di desa Purba Baru, sehingga yang dikenal adalah pesantren Purba, nama desanya. Kemudian kalau di Jawa juga ada kan, misalnya pesantren Darussalam, namanya Darussalam, tapi orang kenalnya pesantren Gontor karena dia adanya di Kampung Gontor gitu ya. Padahal sekarang kan sudah besar sekali, tapi karena memang ya ini peninggalan Belanda dulu kan terdesak sampai ke perkampungan atau perdesaan. Terus kalau di Banten sini ada juga pesantren Dar El Kolam. Dia di Jalan Raya Serang, tapi dia tidak di
kotanya. Jadi dia masuk gitu kan, masuk ke melewati perkampungan gitu ya, ada di tengah-tengah kampung. Gitu. Tapi bagus juga ya, ada hikmahnya pesantren-pesantren ini akhirnya mereka juga selain melakukan pendidikan Islam, pesantren ini juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat di sekitarnya biasanya juga ikut berdaya ya dengan adanya pesantren ini, baik dalam kegiatan sosial keagamaannya maupun peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Kemudian kita lanjut, karakteristik sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Yang pertama adalah dualisme. Jadi dualisme ini sikap dengan adanya dua hal yang saling bertentangan. Nah, ciri lain dualisme dalam dunia pendidikan yaitu adanya perbedaan terhadap pendidikan bagi anak Belanda dengan pendidikan bagi anak Jawa. Gitu. Jadi berbeda dan kualitasnya berbeda. Akhirnya yang bisa untuk kan biasanya kan output orang sekolah itu kan kepengen kerja ya, pengen mendapatkan penghidupan yang lebih baik, pengen dapat kesejahteraan. Nah, tetapi karena Belanda ini dia diskriminasi gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa di sekolah Belanda. Nah, akhirnya lapangan pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan pada masa itu juga hanya lulusan sekolah tersebut gitu. Nah, jadi yang diakui ya lulusan sekolah Belanda, sementara yang sekolah Belanda ya anak Belanda dengan anak-anak bangsawan Indonesia tadi, rakyat jelata, hampir bisa dipastikan atau jarang sekali yang bisa punya posisi strategis gitu ya di kantor-kantor pemerintahan Belanda saat itu yang ada di Indonesia. Nah, kemudian karakteristik lainnya namanya gradualisme, yaitu siasat atau usaha membentuk lingkungan yang sosialis dengan melakukan pembaharuan sosial. Jadi gradualisme ini dilaksanakan karena pemerintah Belanda ini ingin agar anak-anak Belanda yang ada di tanah jajahan lebih maju dibandingkan anak-anak Jawa. Gitu. Jadi tetap mereka prioritasnya adalah anak-anak Belanda sendiri gitu kan. Ya penjajah gitu kan. Jadi dia nggak mau tersaingi dengan anak-anak pribumi, makanya dibatasi gitu akses pendidikannya. Kemudian konkordansi. Konkordansi ini tujuannya adalah menjaga supaya sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa saat itu, tetap pada kurikulum serta standar pendidikan yang setara dengan sekolah yang ada di Belanda. Jadi mereka membawa kurikulum yang ada di negara Belanda ke Indonesia untuk diterapkan, meskipun siswanya tadi yaitu masih terbatas ya di kalangan mereka. Nah, kemudian kontrol sentral yang kuat. Nah, pemerintah Belanda ini punya peran penting dalam berbagai bidang. Jadi mereka memang mengontrol semua aspek kehidupan di Indonesia. Luar biasa ya, 350 tahun dikuasai oleh Belanda. Kita diperas gitu ya, bangsa Indonesia diperas, baik itu tenaganya, hartanya, sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Bahkan dalam bidang pendidikan juga kita tidak diberi akses yang setara. Nah, kemudian akhirnya ada perubahan dalam dunia pendidikan, ini tetap harus ada persetujuan dari Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan. Nah, ini dari kalangan Belanda juga ya, yang ditempatkan di Indonesia. Nah, ini mereka tetap koordinasinya kepada Raja Belanda. Nah, keputusan Gubernur Jenderal ini berdampak pada pendidikan yang dilaksanakan di Jawa. Sehingga masyarakat di Jawa saat itu pendidikannya ya itu tadi diperketat. Yang bisa sekolah hanya anak bangsawan, kemudian yang pesantren tadi, pendidikan Islam yang memang sudah lama eksis di Indonesia, itu juga terdesak semakin ke kampung gitu ya. Kemudian keterbatasan, ini tujuan pemerintah Belanda mendirikan sekolah untuk anak Jawa ini tujuannya adalah mendidik anak Jawa sebagai pegawai rendahan di perkebunan milik pemerintah. Jadi walaupun anak-anak Jawa ini sekolah di sekolah Belanda, tapi yang posisi pengambil keputusannya atau posisi strategisnya itu tetap buat anak Belanda tadi. Jadi anak-anak Indonesia itu ya untuk pegawai aja lah di perkebunan. Misalnya kalau yang sekolah ya jadi mandornya gitu kan. Kalau yang rakyat jelata tadi yang tidak sekolah di sekolah Belanda ya jadi buruhnya ya, bukan buruh malah pekerja paksa gitu kan karena tidak digaji gitu. Jadi pegawai, jadi orang Indonesia diminta untuk mengawasi orang Indonesia. Kalau kita lihat film-film zaman dulu tuh film-film sejarah kan ada aja orang-orang Indonesia yang mengambil keuntungan di atas
penderitaan sesama bangsanya gitu kan. Dia rela menjadi kaki tangan Belanda, menjadi mandor misalnya, menyiksa bangsa Indonesia sendiri gitu ya, karena dia mendapatkan upah yang lebih baik dibanding buruh. Ya, di mana-mana ada tipe orang seperti itu. Kemudian tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak Belanda ini sudah terorganisasi secara lengkap dibanding dengan sekolah bagi anak-anak Jawa. Tadi kan sudah ada klasifikasi ya. Jadi kalau yang sekolah Belanda, dia mengadopsi secara utuh sistem pendidikan yang ada di Belanda. Kalau untuk anak Indonesia ya kualitasnya beda lah gitu. Kira-kira kalau sekarang sama-sama SD, tapi yang satu SDIT bergengsi, yang satu SD negeri, yang satu SD yang dikelola swasta, tapi yang biasa. Jadi beda kurikulum yang diterapkan gitu ya. Kemudian pendidikan yang diperlambat oleh pemerintah Belanda ini karena Belanda merasa bahwa sekolah untuk anak Jawa kalau diperluas dan dipermudah ini bisa berdampak buruk bagi pemerintahan kolonial Belanda. Jadi mereka sengaja gitu ya, akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia ini tidak terlalu dibuka lebar gitu karena mereka takut senjata makan tuan. Nanti kalau mereka udah pintar, nanti malah demo ke pemerintahan Belanda, nanti malah ya kalau lebih pintar kan lebih bisa merongrong gitu ya, lebih bisa memberontak, sehingga orang-orang Jawa ini tidak boleh sekolah terlalu tinggi gitu karena ya khawatir nanti akan memberontak kepada Belanda gitu. Jadi sengaja ibaratnya kayak formalitas saja dikasih sekolah, tapi sekolahnya mutunya itu nggak sebaik dengan sekolah untuk anak-anak Belanda. Lalu di tengah gonjang-ganjing pendidikan ini, Muhammadiyah ini lahir pada tanggal 8 Zulhijjah atau 18 November 1912 Masehi, dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi Islam yang tertua ya. Lalu bagaimana sih respon Muhammadiyah terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dengan tegas menolak ya. Jadi beliau menolak sistem pendidikan pemerintah Belanda yang menurutnya sangat diskriminatif, kemudian sangat intelektualis. Kemudian Ahmad Dahlan ini menganggap perlu ada satu pendidikan yang bersifat komprehensif, dilaksanakan dalam sistem pondok atau semacam asrama gitu ya, tetapi dikelola dengan prinsip kekeluargaan. Lalu melalui sistem pondok ada kebersamaan antara guru dan murid setiap hari. Kemudian anak ini tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari kehidupan yang mereka alami sehari-hari karena selalu dikontrol oleh guru. Jadi interaksinya itu lebih lama gitu ya. Tidak hanya di kelas sampai siang, terus setelah itu sore sampai malam anak-anak berinteraksi dengan lingkungannya. Ya kalau lingkungannya baik, anaknya jadi baik. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, ya mereka bisa saja terpengaruh dengan lingkungan yang buruk itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliau ini melakukan pendidikan karakter yang berbasis agama, karena menurut Ahmad Dahlan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang agamis dan sangat berbudaya. Pendidikan Islam Muhammadiyah ini ada dua sistem. Yang pertama, sistem yang mengikuti pola gubernemen ditambah dengan pelajaran agama. Jadi mereka mengadopsi sistem pendidikan Belanda, tapi kan tadi kalau pendidikan Belanda itu kan dia hanya pendidikan umum dan ditambah dengan materi Kristen tadi, sesuai dengan agama yang dianut oleh mayoritas Belanda. Nah, kalau di Muhammadiyah, sistem pendidikan umumnya diambil, tetapi ditambahkan pelajaran agama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah mendirikan madrasah yang lebih banyak mengajarkan ilmu agama. Nah, ini sekolah ini setingkat dengan sistem pendidikan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi sudah mengikuti gitu ya, udah ada klasikalnya gitu. Udah ada jenjang pendidikannya. Sekolah ini bisa dikatakan sebagai sekolah Islam swasta pertama yang memenuhi persyaratan ya untuk menerima subsidi dari pemerintahan Belanda. Kemudian tahun 23 di Jogja sudah ada 4 SD Muhammadiyah. Kemudian mereka juga mendirikan Hollands Island School dan sekolah pendidikan guru. Lalu tahun 25 Muhammadiyah sudah punya 29 cabang.
ada 4.000 anggota. Kemudian ada 8 Hollands Islande School, sekolah guru di Jogja, kemudian 32 SD, waktu itu SD-nya 5 tahun ya. Kemudian ada Bell School, ada 14 madrasah, dengan total jumlah guru 119 orang dan 4.000 murid. Nah, di antara sekolah Muhammadiyah yang tertua dan terbesar jasanya adalah Quick School Muhammadiyah. Ini rata-rata di Jogja ya dan di Solo. Kemudian ada Mu'alimin Muhammadiyah, ada Mu'alimin Muhammadiyah di Solo, Jakarta, Jogja. Kemudian ada Zu'amah atau Zaimat di Jogja. Ada Kuliah Mubalighin, Mubaligot di Padang Panjang. Ada Tabligh School, ada Hik Muhammadiyah, dan banyak His Muhammadiyah, Mulo, AMS, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Wusta Muhammadiyah, dan lain-lain. Nah, semuanya ini didirikan pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, dan tersebar pada setiap cabang Muhammadiyah di seluruh kepulauan Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya peran Muhammadiyah terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, pembaharuan pendidikan Muhammadiyah ini yang pertama, pembaharuan ini lahir ketika kondisi pendidikan umat ini sangat memprihatinkan ya, terutama adanya pendangkalan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh penjajah melalui sistem pendidikan yang bersifat sekuler. Ini memang sengaja dibuat oleh Belanda biar, kan tadi pendidikan yang eksis di Indonesia itu kan pendidikan agama ya, pendidikan Islam, pesantren gitu kan. Nah, Belanda ini memang sengaja, jadi di dalam sekolah-sekolahnya itu tidak diajarkan pendidikan agama Islam gitu ya. Malah dimasuki sedikit-sedikit gitu ya tema-tema agama mereka gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke zaman Muhammadiyah ya, di masa sekarang ini juga, terutama di masa saya sih, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau di zaman saya SD dulu, SD, SMP, SMA, itu ada sekolah yang tenar itu sekolah-sekolah Kristen, sekolah Nasrani. Dan dicitrakan bahwa sekolah Nasrani itu lebih baik dibanding sekolah madrasah atau apalagi pesantren gitu ya. Kalau zaman saya masih SD itu, madrasah itu dicitrakan sebagai sekolah yang tidak bermutu, madrasah yang kesannya kumuh gitu kan, kualitas pendidikannya tidak baik. Jadi yang bagus itu adalah sekolah, oh iya saya ingat kalau di Lampung dulu namanya, salah satunya itu sekolahnya itu Saverius. Kalau di Pulau Jawa saya kurang paham apa namanya, tapi ada nama-nama yang ini loh, nama-nama memang sekolah Kristen gitu ya, dan pendidikan agamanya juga pendidikan agama Kristen, karena zaman dulu kan belum ada aturan misalnya di sekolah, kan murid ini beragam ya, ada yang agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu-Buddha misalnya. Nah, jadi kalau di sekolah, kalau peraturan sekarang, kalau ada murid yang beragama itu tadi, harus disediakan guru agamanya. Jadi meskipun misalnya di sekolah dasar misalnya ya, dia ada, kalau yang mayoritas kan Islam, otomatis guru agamanya itu guru agama Islam. Tetapi walaupun ada beberapa orang siswa yang agama Kristen, maka sekolah harus menyediakan guru agama Kristen gitu. Tapi zaman saya sekolah SD dulu, ya zaman saya sekolah kecil lah gitu ya, itu sesuai dengan guru agama di sekolah aja. Jadi kalau misalnya dia di madrasah ya, di sekolah umum, ya udah, karena mayoritas muridnya adalah Islam, ya gurunya guru agama Islam. Sebaliknya kalau di sekolah Kristen tadi seperti Saverius dan sekolah apa gitu ya, itu dia agamanya agama Kristen. Jadi walaupun muridnya itu ada murid agama Islam, dia harus belajar agama Kristen gitu. Nah, saya yang heran itu, masih banyak orang tua Muslim yang memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah Kristen ini karena menganggap bahwa sekolah Kristen ini lebih bermutu dibanding dengan sekolah madrasah misalnya gitu. Padahal di sekolahnya diajarkan agama Kristen, padahal usia anak segitu kan dia belum bisa keimanannya itu belum kokoh gitu loh, pondasi keagamaannya itu belum kokoh gitu. Tapi kalau saya lihat sih perkembangan pendidikan di Indonesia sekarang kecenderungannya lebih baik ya. Jadi orang tua itu banyak yang lebih memasukkan anaknya itu ke sekolah IT ya, misalnya ke SD IT, SMP IT gitu kan, dan banyak juga yang memasukkan ke pesantren karena pesantren sekarang udah beragam ya, tidak kumuh lagi, sudah banyak pilihan, banyak pesantren modern dan biayanya juga mahal gitu ya, karena sekolahnya memang
pesantrennya bagus gitu. Nah, ini kita kembali tadi ke pendidikan Belanda ini tadi ya. Jadi memang Belanda sengaja mendirikan sekolah-sekolah yang biar mata pelajaran Islamnya itu tidak ada gitu ya. Jadi mengubah masyarakat yang tadinya agamis menjadi bersifat sekuler gitu. Nah, ini ditanamkan sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah Belanda ini. Nah, kemudian cikal bakal pendidikan Muhammadiyah ini diawali melalui pengajian yang sederhana yang dipimpin oleh Ahmad Dahlan. Kemudian ketiga, cita-cita pembaharuan dalam pendidikan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik itu melalui pengajian maupun lembaga pendidikan yang tadi banyak didirikan oleh Muhammadiyah. Kemudian pendidikan yang dikelola Muhammadiyah ini bersifat modern teosentris. Jadi di satu sisi, pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah ini mengadopsi sistem, kurikulum, dan metode pembelajaran dari sekolah Belanda, tetapi juga menjadikan pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di sekolah. Jadi ini bedanya antara sekolah Belanda murni dengan sekolah Muhammadiyah. Dia menggabungkan dua kurikulum, kurikulum pemerintah Belanda dengan memasukkan kurikulum agama ya, jadi salah satu mata pelajaran wajib. Nah, kemudian dari masa penjajahan Belanda sampai sekarang Muhammadiyah ini tetap eksis ya pendidikannya. Dia punya TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sampai S3. Kita ke NU. Nah, NU ini adalah organisasi yang dipelopori oleh para ulama tanggal 31 Januari 26 di Surabaya, jadi hampir berbarengan ya, tahunnya hampir bersamaan. Nah, organisasi ini berdiri karena dipicu oleh tindakan penguasa baru Arab Saudi yang berpaham Wahabi, kemudian telah berlebih-lebihan dalam menerapkan program pemurnian ajaran Islam, kemudian melarang sesuatu yang dianggap bid'ah, seperti merayakan hari kelahiran Nabi, membaca Barzanji, karena dianggap sebagai kultus individu. Kemudian Arab Saudi juga melarang mazhab selain mazhab Wahabi. Kemudian pemerintah Saudi juga ingin menjadi kekhalifahan yang diakui eksistensinya secara internasional oleh negara yang berpenduduk mayoritas agama Islam. Jadi paling tidak ada 3 alasan besar yang melatar belakangi lahirnya NU, yaitu motif agama, motif mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan motif nasionalisme, karena latar belakangnya kan mereka berdiri di tengah penjajahan Belanda ini tadi. Nah, bagaimana peran NU dalam pendidikan? NU ini punya banyak peran ya, hampir sama lah dengan Muhammadiyah gitu ya perannya dalam pendidikan. Jadi sejak tahun 26 NU ini sangat memperhatikan pendidikan, terutama kalau NU ini basisnya pesantren ya. Kalau beda NU dengan Muhammadiyah dalam pendidikan, NU dia fokus ke dalam pesantren. Kalau Muhammadiyah dia mengadopsi pendidikan umum dari Belanda gitu ya. Jadi makanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu banyaknya sekolah umum gitu. Sementara kalau NU itu banyak pesantren. Nah, gelar kiai itu kan adalah kiai itu kan tidak didapat, bukan gelar yang didapat di perguruan tinggi ya. Kalau S2 mungkin MA, S3 gelarnya doktor gitu kan. Tapi kalau kiai itu tidak ada sekolahnya gitu ya. Nah, kiai itu adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat karena biasanya beliau itu ahli agama dan mempunyai pondok pesantren. Kalau dia ceramah aja kan, penceramah misalnya ulama itu biasanya disebut kalau di Indonesia itu ustadz gitu ya. Nah, tapi kalau dia punya pesantren, memimpin pondok pesantren biasanya dipanggil kiai. Kalau udah haji, kiai haji. Nah, karena NU ini fokusnya di bidang pesantren, makanya kiai di Indonesia itu banyaknya dari NU gitu. Sementara tadi kan kalau Muhammadiyah di sekolah umum ya. Kalau sekolah umum jarang ya disebut kiai ya. Kemudian nah, dalam ADART NU tahun 27 dinyatakan bahwa bidang garapan NU itu untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren. Jadi NU sejak kelahirannya adalah wadah perjuangan untuk menentang dan melawan segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah untuk menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Bagaimana respon NU terhadap sistem pendidikan kolonial tadi yang sudah kita bahas di awal? Jadi NU ini kan tadi banyak punya pesantren ya.
Jadi melalui gerakan dan mobilitasnya, NU ini merespon sistem pendidikan kolonial. Jadi karena NU ini sudah eksis dengan pesantrennya, adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda ini dianggap sebagai satu tantangan tersendiri ya terhadap eksistensi pesantren, karena Belanda juga tadi melakukan diskriminasi terhadap pendidikan Islam. Tadi pesantren itu didesak sampai ke hanya di kampung-kampung gitu ya, tidak boleh berada di kota. Jadi yang di kota itu hanya sekolah Belanda gitu ya. Sehingga bisa dikatakan pesantren dengan sekolah modern itu face to face gitu ya. Kemudian akhirnya pesantren ini mau tidak mau melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian, karena kan Belanda ini sangat tegas ya, kalau tidak mau mengikuti sistem mereka ya out gitu. Jadi agar pesantren ini tetap eksis, tetap hidup gitu ya, mau nggak mau pesantren juga harus beradaptasi dengan sistem Belanda tadi gitu ya. Kan tadi Belanda itu sistem pendidikannya sudah ada kurikulumnya, ada bersifat klasikal, ada kelas-kelas gitu ya. Sementara pesantren itu kan biasanya kalau yang tradisional itu ya di masjid, ngajinya ngaji kitab kuning, ada ustadz, dikelilingi para santri, kemudian biasanya ngajinya kitab-kitab kuningnya itu per judul gitu loh. Misalnya pertama fikih sunnah, ntar fikih sunnah udah selesai, nanti belajar kitab yang lain lagi gitu kan. Dan itu tergantung ininya ustadznya, mau kitab apa ya tergantung pengajarnya gitu. Nah sementara kalau sistem pendidikan Belanda seperti pendidikan sekarang gitu loh, sudah ada jenjang sekolahnya, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas. Jadi terukur gitu ya, mau sekolahnya ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, sama. Jadi kalau jenjang pendidikan dasar kurikulumnya ini, pendidikan menengah kurikulumnya segini, pendidikan atas udah ada kurikulumnya. Jadi terstruktur gitu ya. Terus ada klasikal, ada kelasnya masing-masing. Misalnya usia pendidikan dasar dari usia 7 tahun sampai sekian tahun. Nah, seperti itu. Dan kurikulumnya lebih jelas gitu. Tidak seperti pesantren yang tadinya itu ya ini tergantung kitab yang mau dibaca oleh gurunya, kitab apa duluan, setelah itu mau baca kitab apa gitu kan. Nah, jadi ya akhirnya NU mengakomodasi, melakukan penyesuaian dengan sistem pendidikan Belanda pada saat itu. Kemudian pada awal berdirinya NU ini tidak tegas ya tentang pembaharuan pendidikan. Beliau masih mempertahankan ya pesantrennya, tetapi lama-kelamaan akhirnya mau nggak mau ya tetap harus ngikutin gitu kan. Jadi meski terbatas di lingkungan perkotaan, akhirnya NU juga mendirikan madrasah dengan model barat. Tahun 59, Komisi Perguruan NU ini mengeluarkan reglemen tentang susunan madrasah NU. Nah, misalnya madrasah awaliyah, lama belajarnya 2 tahun, madrasah ibtidaiyah 3 tahun, sanawiyah 3 tahun, mualimin wusta 2 tahun, mualimin ulya ini 3 tahun. Kemudian di bidang pendidikan dan pengajaran formal, NU membentuk satu bagian khusus yang mengelola kegiatan ini dengan nama Al-Ma'arif. Jadi tugas Al-Ma'arif ini membuat perundingan dan program pendidikan di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan NU. Nah, salah satu keputusannya itu tanggal 23 sampai 26 Februari 54 ada susunan madrasah atau sekolah NU. Nah, ini kalau tadi madrasah, kalau ini dia mulai membuat sekolah umum gitu ya. Ada Raudatul Atfal, Taman Kanak-kanak, ada sekolah rendah, ada SMP NU, SMA NU, SGB, SGA. SGA ini kalau nggak salah sekolah guru agama ya. Kemudian ada MMP, ini madrasah menengah pertama, ada madrasah menengah atas. Jadi ya akhirnya NU punya sekolah gitu ya. Bukan pesantren model salafi lagi gitu, tapi sudah punya kurikulum, udah ada klasikalnya, berjenjang. Nah, begitu. Respon Muhammadiyah dan NU. Wah, udah ini ya, udah jam 10 ya. Nggak terasa sudah jam 10, waktu kita sudah berakhir. Demikian perkuliahan kita pada
pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Semoga lembaga-lembaga pendidikan Islam ini tetap eksis dan tetap menjadi yang terbaik di Indonesia sehingga bisa